Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 13. Kalau kau pindah, berarti aku bisa mengambil kamar ini, sambungnya. Jep. Gusti tertegun, ia berpikir akan pekerjaannya selama ini. Ia takut hal itu bisa terendus oleh Mawar. Dengan tidak sadar ia berkata, "Jangan." Larang Gusti, mengingat kos-kosan itu adalah tempat yang bebas. Gusti takut Mawar akan terpengaruh, apalagi oleh anak yang nakalnya tak bisa terbendung. Kenapa? Mawar menuntut penjelasan. Tempat ini tidak akan cocok untukmu, kau lihat kan? Aku saja pindah dari sini. Jelas Gusti. Kalau aman? Dia masih di sini kan? Tanya Mawar. Dia sudah berubah sekarang. Jawab Gusti. Sepertinya kau juga, kau tampak tidak senang melihat kedatanganku. Mawar sadar, kalau sejak tadi Gusti tidak tersenyum sedikit pun. Mengingat lelaki itu sedang mencemaskannya. Kenapa kau berpikir begitu? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Untuk sementara, bagaimana kau tinggal denganku dulu? Besok aku akan carikan tempat kos yang bagus, usul Gusti menawarkan. Akhirnya dia mengembangkan senyum. Ditinggal bersamamu? Mata Mawar membola, memikirkannya saja dia sudah gugup. Iya, kenapa kau kaget begitu? Kau mengenal aku sejak kecil. Jangan berpikir yang tidak-tidak, tukas Gusti yang terkekeh. Enak saja. Memangnya kau pikir aku memikirkan apa? Mawar langsung membantah, dengan wajah bersemu merah. Baiklah kalau begitu, aku setuju dengan saranmu. Sambungnya, dia memilih mempercayai Gusti. Ya sudah, kau istirahat saja dulu. Aku mau ke depan untuk mengurus truk angkutan, kata Gusti sembari beranjak keluar. Mawar mendengus lega. Dia menepuk-nepuk dadanya berulang kali, karena heran dengan diri sendiri. Sungguh, dirinya merasa kesulitan menghadapi Gusti. Mengingat, Mawar sudah menyimpan perasaan pada lelaki tersebut sejak SMP. Bersikaplah normal, Mawar. Jangan sampai dia tahu kalau kau salah tingkah. Mawar bicara pada dirinya sendiri, dia kali ini menangkup wajahnya. Mawar membantu Gusti berkemas setelah puas beristirahat. Keduanya pergi ke kediaman baru Gusti bersama-sama. Mawar terperangah saat melihat gedung apartemen Gusti. Dia dan Gusti kini berdiri di halaman gedung. Parah. Kau akan tinggal di gedung sebesar ini? Edan. Berapa biaya sewa gedung sebesar ini? Tanya Mawar tak percaya, mengira kalau Gusti menyewa gedung apartemen. Gusti memecahkan tawa, apalagi saat melihat wajah Mawar yang tampak serius sekali. Kau lucu sekali, mana mungkin aku bisa menyewa gedung? Aku menyewa salah satu unit di gedung ini, ayo kita masuk. Ajak Gusti sembari menarik tangan Mawar. Gusti mengajak Mawar memasuki lift, Mawar kembali berdecak kagum saat melihat lift. Wah, ini seperti di film-film. Seru Mawar, dia benar-benar gadis kampung yang polos. Gusti memejamkan mata, mencoba menahan malu atas sikap Mawar. Apalagi ketika ada orang lain, yang juga menunggu lift bersama mereka. Ini tidak berbahaya kan? Aku takut. Ungkap Mawar. Kau tenang saja, aku bersamamu. Gusti menggenggam tangan Mawar, gadis itu lantas mengangguk dan mempercayai sahabatnya. Lift terdengar berdenting, pintunya perlahan terbuka. Orang-orang yang menunggu segera masuk, termasuk Gusti dan juga Mawar. Mawar yang sebenarnya takut, berusaha memberanikan diri. Dia menggenggam tangan Gusti erat sekali. Tidak apa-apa, ujar Gusti. Dia tahu Mawar takut, karena tangan gadis itu berkeringat. Mawar mengangguk, membiarkan pintu lift menutup. Ar! Mawar refleks berteriak saat lift berjalan, dia memeluk Gusti sangat erat. Dalam sekejap, gadis tersebut menjadi pusat perhatian semua orang di dalam lift. Maaf, ini pertama kalinya dia naik lift. Gusti meminta maaf mewakili Mawar, ia tersenyum pada orang lain yang ada di lift. Mereka semua tampak tersenyum dan mengangguk, memaklumi tingkah Mawar. Tak lama kemudian, lift berhenti.
Orang-orang sudah keluar, kecuali Mawar yang tak bergerak. Pelukannya juga menahan Gusti untuk bergerak. Mawar, kita sudah sampai, kata Gusti. Perlahan dia melepas pelukan Mawar, lalu menuntun gadis itu keluar dari lift. Maafkan aku, Gus. Aku belum terbiasa dengan itu. Mawar menundukkan kepala karena merasa malu. Sudah, nanti kau pasti terbiasa. Ayo kita pergi ke unitku. Gusti tak mempermasalahkan perbuatan Mawar, keduanya segera mendatangi unit apartemen yang sudah dibeli Gusti. Untuk yang kesekian kalinya, Mawar berdecak kagum dengan tempat yang akan ditinggali Gusti. Kau akan tinggal di sini. Mawar merasa tak percaya. Iya, bagus kan? Tanggap Gusti dengan senyuman bangga. Parah, ini pasti mahal. Kau kerja apa, sampai bisa beli tempat bagus begini? Tanya Mawar. Wajah Gusti langsung memucat. Dia tentu tidak akan bilang bahwa uang yang dirinya dapat dari hasil menjadi pemuas. Aku kerja jadi ojek online. Ternyata kalau kerja keras, bisa dapat uang yang banyak. Gusti memberi alasan, padahal gaji menjadi ojek online tidak sebanyak itu. Yang pastinya, tidak akan cukup untuk membeli sebuah unit apartemen. Benarkah? Kau hebat sekali. Aku harap nanti juga bisa seperti kau. Balas Mawar antusias. Gusti tersenyum kecut. Dalam hati, dia berharap Mawar tidak akan menjadi seperti dirinya. Gusti berharap, Mawar tidak terjerumus dalam lubang gelap sepertinya. Setelah mengobrol banyak, Gusti menyuruh Mawar menempati kamar kedua. Kebetulan di apartemennya terdapat 2 kamar, dengan ukuran yang hampir sama. Kini Mawar baru selesai berganti pakaian, dia keluar karena ingin buang air kecil. Langkah kaki Mawar harus terhenti, saat pintu kamar mandi terbuka lebih dulu. Gusti muncul dalam keadaan hanya mengenakan handuk yang terlilit di pinggang. "Aar!" Mawar yang polos itu berteriak, dia juga refleks menutupi matanya dengan 2 tangan. Gusti tertawa geli menyaksikan reaksi Mawar. Dia bersikap seperti itu, karena dirinya sudah berubah menjadi pemuda kota. Yaitu pemuda yang berpikiran terbuka. Kau kenapa berteriak, Waar? Apa karena melihatku begini? Tebak Gusti nyungir. Iya. Tentu saja, memangnya kau nggak malu? Sahut Mawar yang masih menutupi wajahnya. Nggak lah, kau kan temanku. Lagian yang terpenting aku nggak bugil kan? Tapi itu setengah bugil. Cepat pakai bajumu sana. Mendengar itu, Gusti tersenyum nakal. Aku sudah pakai baju, imbuhnya berdusta. Mawar percaya saja, dia menjauhkan tangan dari wajah dan membuka matanya. Akan tetapi dia masih melihat Gusti dalam keadaan memakai handuk. "Ah, kau berbohong!" Mawar lantas berteriak kembali. Gusti yang merasa gemas, sigap memegangi tangannya. Hingga kini Mawar hanya bisa menutup mata. Sudah. Tidak apa-apa, kau kenapa takut sekali? Aku gemas, tahu nggak? Ujar Gusti sambil tergelak, perasaan sukanya timbul lagi untuk Mawar. Gadis itu memang memiliki sesuatu hal yang istimewa, untuk membuat lelaki jatuh cinta. Gusti, lepasin aku. Pinta Mawar, aku mau pipis. Tambahnya, wajah Mawar merah sekali bak kepiting rebus. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya sudah, pipis sana. Gusti akhirnya melepaskan Mawar, dia beranjak masuk ke kamar. Mawar sekarang mendengus lega, dia buru-buru masuk ke kamar mandi. Di kamar, Gusti berpakaian sambil senyum-senyum sendiri, kelucuan Mawar tadi masih terbayang. Namun itu tidak berlangsung lama, karena Rili tiba-tiba menelepon. Iya, Kak? Gusti mengangkat panggilan Rili. Kau semakin populer. Aku baru saja dihubungi seorang wanita cantik, yang ingin membayarmu 300 juta. Ungkap Rili dari seberang telepon. Apa? 300 juta kau bilang? Gusti kaget mendengar jumlah uang sebanyak itu. Mengingat, bayaran termahalnya selama bekerja sebagai pemuas adalah 50 juta. Iya, itu gila kan? Namanya adalah Luna, dia ingin kau melayaninya besok malam di villa miliknya. Villa?
Apa itu berarti tempatnya jauh? Entahlah, aku akan mengirimkan semua informasinya lewat pesan. Kau hebat sekali, sayang. Elang bahkan belum pernah dibayar semahal itu oleh kliennya, ujar Riley. Terima kasih. Gusti tersenyum puas, pembicaraannya segera berakhir di sana. Sementara itu di tempat lain. Sebuah pintu terbuka. Elang dan Widi masuk sembari berciuman panas. Keduanya menutup pintu setelah masuk ke apartemen Elang. Widi dan Elang memang sudah tidak berpacaran. Namun, keduanya masih sama-sama memiliki keinginan untuk saling menikmati. Sepertinya Widi sudah tak peduli kalau dirinya hanya dijadikan teman nikmat di ranjang. Suara kecupan itu terdengar membara. Elang dan Widi saling berpagut dalam dengan lihai. Sambil melakukannya, tangan mereka bergerilya satu sama lain. Elang mengangkat Widi. Sampai kedua kaki cewek itu melingkar erat ke pinggangnya. Saat itulah Elang menjatuhkan Widi ke ranjang. Keparat. Widi tak terima, dia menarik kerah baju Elang hingga lelaki tersebut ikut mendarat ke ranjang. Dengan cepat, Widi membuka kancing baju Elang, lalu diteruskan dengan dirinya sendiri. Usai melepas penghalang, mereka segera melepas hasrat nikmat. Memperdengarkan suara lenguhan, yang berhenti di saat merasa saling terpuaskan. Ketika sudah selesai, Elang dan Widi telentang lemas di ranjang. Keduanya sama-sama mengatur nafas. Perlahan Elang menatap Widi dengan sudut matanya. Tanpa diduga, cewek itu juga melakukan hal yang sama. Pandangan mereka bersih bobrok, Elang pun langsung membuang muka. Apa kau tahu? Awalnya aku menerima cintamu hanya karena main-main. Itu semua karena semua orang bilang, kau adalah mahasiswa terkaya di jurusan arsitektur, cetus Widi. Elang hanya diam, membiarkan Widi terus bicara. Tapi aku terkejut saat bercinta denganmu untuk pertama kalinya. Kau berhasil membuatku merasakan yang namanya kepuasan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah aku rasakan saat melayani para lelaki hidung belang, jelas Widi bercerita panjang lebar. Apa kebanyakan mereka ojokulasi dini? Tebak Elang, dia duduk dan segera menyalakan udut. Pupil mata Widi membesar. Bagaimana kau tahu? Tanyanya heran. Sebagian besar lelaki yang sudah berumur mengalami masalah itu, terang Elang. Dia sebenarnya tahu banyak hal dari klien-klien wanitanya. Para wanita itu seringkali curhat pada Elang, kalau suami mereka tak bisa memuaskan hasrat akibat mengalami masalah durasi. Widi mengerutkan dahi, menatap Elang penuh curiga dan penasaran. Dia baru terpikirkan, betapa misteriusnya sosok lelaki itu. Widi jadi ingin mencari tahu seluk-beluk tentang Elang. Kini Gusti sedang menemani Mawar untuk melihat kos-kosan khusus perempuan. Kebetulan, Gusti menemukan tempat itu melalui internet. Bagaimana? Kau suka? Tanya Gusti. Iya. Ini bagus banget, Gus. Luas lagi. Jawab Mawar, sembari melihat-lihat kamar kosong yang akan ditempatinya. Dia mengagumi kosan yang terbilang bagus itu. Saat itulah, Gusti diam-diam mengajak pemilik kos untuk bicara empat mata. Dia berniat akan membayarkan uang sewa milik Mawar. Mengingat, harga kos-kosan yang akan ditinggali gadis itu cukup mahal. Gusti takut Mawar akan kesulitan membayarnya, terlebih dirinya sekarang sudah punya banyak uang. Biarkan Mawar membayar kosnya 250.000 per bulan. Aku akan membayar 500.000, ujar Gusti dengan nada pelan. Baiklah, Yuni tersenyum seraya menatap kagum Gusti. Kau baik sekali sama pacarmu, Mawar sangat beruntung, komentarnya. Aku bukan pacarnya, Gusti memegangi tengku tanpa alasan. Lalu apa dong? Masa teman mau bayarin uang sewa temannya? Kalau saudara baru bisa, tanggap Yuni sambil menepuk pundak Gusti. Duh, udah baik tampan lagi. Sayang sekali sudah punya pacar, sambungnya yang sekarang mencubit pipi Gusti. Gusti sedikit kaget dengan perlakuan Yuni. Namun dia sudah maklum terhadap sikap emak-emak kolot seperti itu. Jangan lupa juga, rahasiakan semua ini dari Mawar. Pinta Gusti, yang langsung dijawab Yuni dengan anggukan kepala. Setelah bicara dengan Yuni, Gusti kembali menemui Mawar. Dia berdiri ke sebelah gadis itu, yang sedang berdiri di depan jendela. Kapan kau akan mulai bekerja? Tanya Gusti.
Lusa nanti, aku sudah tidak sabar. Mawar menyatukan dua tangannya dengan perasaan antusias. Kau mau saran dariku? Ujar Gusti menawarkan. Apa? Tanggap Mawar antusias. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, agar nanti kau tidak terlalu kecewa, saran Gusti. Memangnya kenapa? Mawar jadi khawatir. Bukan kenapa-napa, takutnya nanti ada sesuatu yang membuatmu kecewa. Berhati-hatilah, terutama sama lelaki kota, kata Gusti mengingatkan. Ia merangkul pundak Mawar. Bukannya kau juga lelaki kota sekarang? Aku harus berhati-hati juga dong sama kamu, Mawar menatap Gusti. Senyuman mengembang di wajah tampan Gusti. Iya, bisa dibilang begitu, ucapnya seraya membalas tatapan Mawar. Mereka lantas saling bertukar pandang. Gusti terpaku menatap Mawar. Tanpa sadar, atensinya tertuju ke bibir gadis tersebut. Perlahan Gusti mulai mendekat. Jujur saja, baru kali ini Gusti memiliki keberanian begitu kepada Mawar. Selama di kampung, dia bahkan merasa enggan menggenggam tangan gadis tersebut. Hanya terakhir kali saja, Gusti berani memeluk Mawar. Itu pun karena alasan berpamitan. Menjadi pemuda kota, sudah membuat pandangan dan keberanian Gusti berubah. Dek, dek. Jantung Mawar berdegup kencang sekali. Wajahnya memerah padam, dia merasa bersemangat sekaligus takut. Bersambung.